Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan-kebijakannya diantaranya kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Di antaranya yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Yang kedua, kebijakan di bidang ekonomi. Di antaranya, menghapus kontingen penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Dan yang terakhir, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berikut. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Dan yang terakhir, melarang perdagangan budak. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran di Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC atau Vereniging Oostindische Compagnie pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut: menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Dan faktor eksternalnya yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Dan yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia
terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain: yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan yang terakhir, membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Antara lain, mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah.